Mulai dari merasa paling jagoan sekabupaten, solidaritas dalam hal negatif, bahkan tidak jarang beberapa siswa mengalami bullying oleh murid-murid nakal yang sering kali berbuat onar. Kenakalan remaja merupakan hal yang dianggap lumrah bagi siswa-siswa yang baru saja masuk SMK. Namun, apa jadinya jika seorang murid SMK yang dari segi penampilan cupu ternyata justru memiliki bakat bela diri terlatih, di mana hal itu dibuktikan ketika dirinya justru bisa mempermalukan murid sekelasnya yang mencoba menindasnya. So, seperti apa keseruannya? Tanpa berlama-lama PKB, kita langsung aja jam ke ceritanya. Cerita fokus kepada seorang murid bernama Yon Gamin, bocah berkacamata yang sedari kecil kesulitan untuk memahami apapun yang ada kaitannya dengan akademi. Walaupun dia telah mencatat semua materi, semua kata yang disampaikan oleh Pak Guru, mengikuti kelas online dan bahkan mendatangkan guru les ke rumahnya, namun hal itu tidak mengubah kondisi Gamin yang selalu mendapat peringkat 2 paling bawah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Gamin akhirnya resmi menjadi anak SMK setelah diterima di sekolah SMK Teknik Yusong yang merupakan sekolah paling tidak favorit demi untuk mendapatkan ranking, karena harusnya kan kalau tidak favorit muridnya juga nggak begitu pinter-pinter. Namun di hari pertamanya masuk sekolah, Gamin yang datang dengan membawa harapan besar dan berpikir SMK Yusong adalah tempat yang pas untuk bisa menimba ilmu menjadi nomor 1 di bidang akademik dan melanjutkan kuliah. Harapan itu sirna setelah mengetahui kalau sekolah tersebut diisi oleh murid-murid berandalan, pemalas yang sama sekali tidak peduli dengan pelajaran dan justru mengedepankan tawuran. Jauh di atas bayangannya, ternyata SMK Yusong lebih seperti sekumpulan anak berandalan yang dikasih tempat berkumpul karena semua muridnya sudah sama sekali tidak mengenal kata disiplin dan belajar selayaknya siswa pada umumnya. Ajaibnya, meskipun 99% siswa di sekolah itu jelas tidak niat sekolah, Gamin yang notabene si kutu buku dan rajin belajar tetap saja mendapat ranking 2 dari belakang. 마지막 방법이 남아있으니까. Menunjang peringkat akademiknya, Gamin berniat membentuk kelompok belajar dan melihat satu murid lain yang kemungkinan memiliki minat belajar tinggi dibanding murid lainnya. Orang ini bernama Kim Seon, teman sekelas yang menurutnya pas untuk menjadi anggota pertama di kelompok belajarnya. Namun perlu diketahui, Seon dikenal sebagai murid yang lemah sehingga tidak heran jika dia menjadi sasaran empuk untuk ditindas oleh teman-teman sekelasnya. Dan yang menarik adalah, ternyata SMK Yusong memiliki budaya atau tradisi yaitu sistem peringkat online di kalangan siswa di mana mereka wajib baku hantam jika ingin peringkat mereka naik. Sebagai contoh, Sehyeon yang kalah dalam duel itu turun 1 peringkat sedangkan lawannya yang padahal sama-sama cupu bisa naik 3 peringkat. Tidak lama berselang, mereka kedatangan guru baru bernama Bu Guru Lee Han Kyung, tapi lidah Indomie biar gampang kita panggil saja Bu Wulan. Dimana saat itulah Gamin langsung menyadari kalau beliau adalah mantan guru lesnya sewaktu masih SMP. Seperti guru baru pada umumnya, di sini Bu Wulan langsung mengabsen untuk mengenal murid-murid barunya. Namun dia justru mendapat sambutan lemparan es teh jumbo yang hampir mengenainya dari seorang murid bernama Leon Wu yang tidak terima hanya karena teman sekelasnya ribut sehingga mengganggu tidurnya. Sampai akhirnya Leon menampar orang yang ribut tadi tanpa memedulikan Bu Wulan. 야, 뭐 하는 거야? Tidak cukup sampai di situ, Bu Wulan juga dibuat syok ketika melihat drum sampah berisi puntung rokok di mana di situ semua siswa bisa dengan bebas ngeses tanpa ditegur oleh guru lain. Melihat hal itu, dia pun lalu melaporkan kejadian tersebut kepada wakil kepala sekolah. Namun alih-alih marah, si wakil kepala sekolah juga sama-sama bobrok di mana dialah orang yang telah menyediakan drum agar para siswa tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dari sini dia baru menyadari satu hal kalau masalah di SMK Yusong bukan dari para muridnya saja, melainkan melibatkan guru dan petinggi sekolahnya.
Sementara itu, Gamin yang merupakan tipikal orang yang tidak gampang menyerah kembali membujuk Seon agar mau membentuk kelompok belajar bersamanya karena dia menilai kalau Seon adalah sosok yang memiliki semangat belajar tinggi. Namun, Seon bahkan takjub dengan kegigihan sekaligus kebodohan Gamin yang sudah terakreditasi mentok, di mana dia telah merinci setiap perkataan yang diucapkan oleh gurunya dan tetap saja dia masih sama sekali tidak bisa memahaminya. Otomatis, Seon pun langsung menolak mentah-mentah ajakan kelompok belajar tersebut dan justru memperlihatkan sebuah aplikasi yang berisi daftar peringkat murid-murid terkuat di SMK Yusong yang diperbarui secara up to date, di mana aplikasi itu seakan menjadi strata sosial dan membuat semua siswa seringkali terlibat keributan untuk menaikkan peringkat mereka. 이 서열어플 만들어서 애들이 Usut punya usut, aplikasi tersebut dibuat oleh seorang siswa yang menempati posisi teratas bernama Pi Han-ul. Dia adalah anak dari sosok pendiri geng Yeonbaek yang sangat ditakuti di wilayahnya, di mana hal itu membuat Pi Han tidak pernah sekalipun merasa takut karena memiliki sosok backingan kuat di belakangnya yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Seon merasa kalau membentuk kelompok belajar di sekolah itu sama saja mencari masalah dengan Pi Han dan gengnya. Alasan itulah yang membuatnya tetap diam meskipun sebenarnya dia merupakan siswa berprestasi, di mana hal itu dibuktikan ketika Gamin tidak sengaja menemukan nama Seon yang berada di peringkat 2 dari seluruh kelas. Mirisnya, Pi Han justru mendapat penghargaan dari pihak sekolah dengan nilai terbaik dan menjadi teladan bagi murid-murid lainnya, di mana kejadian itu pun otomatis membuat Seon kecewa dan meluapkan kekesalannya di kamar mandi, di mana di waktu yang bersamaan, Leon yang tidak sengaja melintas salah mengira kalau umpatan yang dilontarkan Seon barusan ditujukan kepadanya dan membuat Seon langsung dihajar saat itu juga. Disinilah Gamin muncul untuk menyelamatkannya dengan menggunakan topeng las dan alat pemadam kebakaran untuk membawa Seon keluar dari gudang meskipun dengan kondisi yang sudah babak belur. Meskipun Gamin telah menolongnya, namun Seon justru memintanya agar tidak ikut campur urusannya karena gampangnya dia sudah hampir selesai dihajar dan sekarang dia justru diselamatkan oleh Gamin sehingga hal itu kembali akan memperparah keadaan. Dan benar saja, tidak berselang lama, Seon kembali dihadang oleh Leon di mana dia langsung menghajarnya ketika Seon menolak untuk memberitahu siapa orang yang telah menyemprotkan apar kepadanya. Saat itulah, secara ajaib, Gamin tiba-tiba muncul menghentikan serangan Leon dan bahkan dia dapat dengan mudah membuat Leon pingsan hanya dengan sekali pukulan. 초등학교 3학년 때부터 지금까지 강한 몸에 강한 자로도 운동을 신 적이 없다. Dari sini, akhirnya diketahui kalau Gamin adalah seorang ahli bela diri yang memiliki kemampuan fisik jauh di atas orang-orang normal, di mana sedari kecil dia memang tidak pernah absen melatih kemampuan fisiknya dan semua itu dia lakukan untuk mengejar obsesinya sekaligus bisa dibilang kelemahannya yang selama ini kesulitan dalam memahami pelajaran sekolah. Sebelum lanjut, sedikit saya jelaskan mengenai apa yang dialami oleh Gamin sekarang. Jadi, dia adalah murid yang sangat gigih dan mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik. Tapi bukan dalam hal akademis, melainkan andai saja dia fokus dalam bidang yang memanfaatkan kemampuan fisiknya seperti olahraga dan bela diri. Tapi karena sedari kecil dia sudah terobsesi dengan pelajaran sekolah, meskipun sudah les sana-sini, hidup penuh dengan pengorbanan dan air mata, gampangnya dia adalah definisi korban nyata dari salah jurusan atau ungkapan Albert Einstein yang berbunyi, semua orang pada dasarnya jenius, tapi jika Anda melihat seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan mempercayai kalau dirinya bodoh. Keesokan harinya, diperlihatkan Pak Guru BP yang dengan tergesa-gesa meminta Bu Wulan untuk segera membantunya menyingkirkan semua drum berisi puntung rokok karena hari ini akan ada audit atau inspeksi dari kementerian yang datang untuk mengecek sekolah tersebut. Lalu ketika Bu Wulan sedang membereskan drum tersebut, Pak Inspektor yang dari kementerian tadi sudah ada di sana, di mana mereka justru dibuat terkejut dengan sebuah kunci pipa yang tiba-tiba terlempar dari dalam kelas Gamin. 전부 교체.
장사님. Ternyata apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya, Gamin yang sudah mulai baikan dengan Seon tiba-tiba dilempar dengan menggunakan bangku sekolah oleh Leon untuk menuntut balas atas kejadian tempo hari. Tidak cukup sampai di situ, meskipun Gamin sudah meminta maaf, namun Leon tetap membakar buku catatan penting milik Seon di mana ketika tutur kata dan ucapan maaf tidak membuat seseorang puas, terpaksa Gamin harus terlibat adu jotos. Di sini diperlihatkan refleks dan insting Gamin di mana dia bisa dengan sepele menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Leon. Di saat yang bersamaan, aksinya juga membuat semua murid terkesima mengingat selama ini tidak ada satupun murid sekelas mereka yang berani melawan Leon. Bahkan Gamin bisa melakukan sebuah gerakan yang nantinya akan menggemparkan seluruh sekolah. Sayangnya, Leon justru tumbang duluan sebelum dia sempat meminta maaf kepada Seon, di mana selain membuat semua teman sekelas yang melihatnya terdiam, Seon yang melihat hal itu pun menyadari ketulusan dan sikap Gamin yang selama ini berusaha baik kepadanya. Dia pun akhirnya luluh dan mulai saat ini dia bersedia untuk ikut dalam kelompok belajarnya. 한다고 스터디 그룹. 정말? Tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, Bu Wulan datang ke kelas diikuti oleh Pak Inspektur dan Wali Kepala Sekolah di mana akibat ribut-ribut barusan, Gamin yang sedari awal masuk sekolah tidak pernah sekalipun membuat masalah langsung ditandai dan dibawa ke ruang BP untuk diinterogasi sebagai pelaku utama yang telah membuat keributan sementara Bu Wulan diminta untuk mendampinginya sebagai wali kelas. 학교 차원에서 저희가 신속히 학폭위를 열어서 Di hadapan Pak Inspektur, wakil kepala sekolah berniat menindak tegas dengan langsung mengeluarkan Gamin dari sekolah karena dinilai sudah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Saat itulah, Bu Wulan yang sudah mengetahui siapa siswa yang sebenarnya bermasalah, lalu melakukan pembelaan dengan mengatakan kalau Gamin hanyalah seorang korban di mana dia terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk mempertahankan diri. Mendengar pernyataan Bu Wulan barusan, Pak Inspektur jadi langsung teringat kalau Bu Wulan ternyata pernah mengikuti sertifikasi guru dan menorehkan hasil nilai tertinggi kala itu. Dan dari sinilah beliau mulai memperhitungkan keterangan dari Bu Wulan karena menurutnya dia adalah sosok yang bisa dipercaya. Bahkan Pak Inspektur langsung menyetujui usulan Bu Wulan yang ingin membentuk kelompok belajar bersama Gamin demi meningkatkan taraf belajar anak-anak di SMK Yusong. 좋은 생각인데요. 스터디 그룹. Keesokan harinya, Bu Wulan lalu menyampaikan syarat dari wakil kepala sekolah yang mengizinkan mereka untuk membentuk organisasi kelompok belajar. Namun mereka harus mendapatkan paling tidak 5 anggota dalam waktu 2 minggu dan jika mereka gagal, maka wali kepala sekolah justru akan memecat Bu Wulan sebagai bentuk konsekuensinya. 그룹 회원 찾을 수 있습니다. Di sini, langkah pertama yang mereka lakukan adalah memasang poster pendaftaran anggota kelompok belajar di setiap sudut sekolah dengan harapan para murid yang diam-diam ingin mengejar nilai akademis akan bergabung. Namun faktanya, hal itu justru membuat seluruh murid SMK Yusong kebingungan karena di sekolah itu passion belajar adalah hal yang aneh sehingga tidak ada satupun yang berminat untuk mengikutinya. Tidak cukup sampai di situ, Gamin justru didatangi oleh salah seorang murid yang menempati daftar peringkat atas dalam aplikasi baku hantam dan berniat menantangnya setelah mendengar rumor bahwa Gamin bisa mengalahkan Leon dengan tendangan api. Di mana saat orang itu melancarkan pukulan untuk mengetesnya, entah sengaja atau tidak, Gamin bisa menghindari setiap serangan dari murid tersebut seolah-olah hanya mempermainkannya sampai akhirnya orang itu terjatuh pingsan setelah kejedot pintu loker. Tentu saja, hal itu membuat semua murid yang melihat kejadian barusan dari balik jendela justru semakin menyebarkan rumor hoaks dengan mengatakan kalau Gamin telah menghajar salah satu siswa peringkat atas dengan brutal sampai tidak sadarkan diri, di mana rumor itu terus berkembang ke kelas lain sampai-sampai Gamin bahkan dianggap sebagai seorang psikopat. Akibatnya, Gamin yang sebenarnya hanya berniat mencari anggota kelompok belajar justru dihindari oleh semua siswa peringkat rendah di sekolah yang ketakutan karena mengira Gamin sedang mencari musuh.
이상해. Satu-satunya orang yang tidak menghindarinya adalah seorang siswa bernama Park Gon-yeop yang biar gampang kita panggil saja Gon, dan diketahui dia pernah sekolah di Amerika. Di sini, Gamin pun langsung mencoba untuk mengajaknya bergabung dalam kelompoknya, namun Gon langsung menolak mentah-mentah tawaran itu setelah mendengar kabar hoaks tentang Gamin yang merupakan seorang psikopat. 주변 사람이 다치는 게 별 상관이 없나? Merasa stuck di sini, Bu Wulan pun mengajak Gamin dan Seon jalan-jalan sepulang sekolah di mana Gamin membeli banyak sekali bolpen untuk dikoleksi dan menunjukkan buku catatannya bagaimana dia mencatat semua pelajaran sekolah, dan sialnya buku tersebut justru terbawa oleh Bu Wulan. Sementara itu, Bu Wulan sepulang dari jalan-jalan, di apartemen, dia justru dikejutkan dengan kemunculan Leon dan beberapa murid lain yang telah berhasil menyusup ke dalam apartemennya, di mana ternyata mereka dikirim oleh Pihan, siswa yang menempati peringkat pertama di sekolah, untuk membuat Bu Wulan berhenti mengajar di SMK Yusong. Namun ketika Leon berniat menganu Bu Wulan, tiba-tiba ternyata orang yang menyelamatkannya adalah Gon, siswa Amerika yang entah dari mana datangnya. Meskipun begitu, ketika mereka sedang bersembunyi di parkiran, keberadaan mereka kembali diketahui oleh salah seorang anak buah Leon, di mana Bu Wulan justru menjadi korban ketika dia berusaha membicarakan masalah tersebut. 저 일단 진정하고 저 새끼 어디서 본 거 같은데. 우리 일 더. Melihat hal itu, Gon pun tidak tinggal diam dan melawan semua orang yang mengepungnya menggunakan kenakal besi yang dia persiapkan sebelumnya, di mana satu persatu dari gerombolan Leon bisa dikalahkan. Tapi meskipun dia sempat mendominasi karena kalah jumlah, satu saja pukulan yang mengenai Gon membuat orang-orang yang mengepungnya maju secara bersamaan. Di tengah situasi mendesak tersebut, Gamin muncul tepat waktu dan menggagalkan Leon yang mengincar Bu Wulan, di mana dia langsung menunjukkan aksi brutalnya dengan menghabisi semua orang di tempat tersebut sendirian. Meskipun dia sama sekali tidak bisa diandalkan dalam hal akademis, namun diperlihatkan kemampuan bertarung Gamin yang benar-benar berada di level lain, di mana hal itu dibuktikan ketika dia mampu melumpuhkan satu persatu komplotan Leon menggunakan nunchaku ala kadarnya. Melihat hal itu, di sini Leon sempat berniat untuk menyerang Gamin dari belakang. Beruntung Gon bisa mencegahnya, di mana situasi justru berubah menjadi serius ketika Leon mengatakan sebuah kasus yang menimpa keluarga Gon yang membuat Gon terlihat benar-benar ingin menghabisi Leon. Untungnya Gamin yang melihat tindakan Gon sudah kelewat batas langsung bisa mencegahnya. 너 때문에 그렇게 화가 났는지 모르겠지만 심하잖아. Saat itulah Gon lalu menjelaskan kalau sebenarnya dia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dia telah membaca gerak-gerik Pihan Ul dan komplotannya karena ternyata ibunya adalah salah satu korban dari anak-anak berandalan tersebut, sehingga dia tidak ingin Bu Wulan menjadi korban selanjutnya. 본 거야. Sampai di sini, sebenarnya mereka sudah akan melaporkan hal itu ke kepolisian, namun tiba-tiba salah seorang siswa kembali dan meminta maaf, di mana dia berkata kalau Pihan Ul akan menghabisi mereka jika mereka tidak mengikuti perintahnya. Alhasil, Bu Wulan justru melihat Leon hanyalah seorang bidak sekaligus korban dari Pihan Ul, sehingga mereka pun mengincar Pihan Ul sebagai dalangnya. Pagi harinya di sekolah, Bu Wulan berniat untuk memanggil Pihan Ul, di mana seorang guru lain sempat memperingatkan kalau seolah-olah itu adalah hal yang tabu karena seseorang benar-benar bisa mati karena rasa keingintahuannya terhadap Pihan dan apa yang ada di belakangnya. 의 뜻입니다. Meskipun begitu, Bu Wulan tetap memanggil Pihan ke ruangannya untuk menanyakan tentang keterlibatannya dengan Leon mengenai insiden kemarin malam di rumahnya. Selain itu, dia juga meminta agar Pihan melepaskan Leon. Namun, alih-alih takut, Pihan Ul sebagai simbau rekso yang menguasai SMK Yusong justru memperingatkan Bu Wulan agar tidak terlalu mencampuri urusannya sebelum semuanya terlambat. 음악에 포기하시는 게 훨씬 편해요.
Sementara itu, Sehhyun dan Gamin yang kembali berusaha merekrut siswa-siswa untuk bergabung dalam kelompok belajarnya, mereka mendapat surat dari kelas siswi putri yang bernama Lee Ji-woo yang ingin bergabung dengan kelompok belajarnya. Namun begitu mereka masuk ke salah satu kelas untuk mencari Ji-woo, Sehyeon langsung meminta Gamin untuk mencari kandidat lain ketika menyadari kalau siswi yang dimaksud adalah saudara perempuan dari Leon yang kabarnya bahkan lebih bengis dari saudara laki-lakinya. 때려도 되는 건 나뿐이라고 했을 텐데. Tapi entah kenapa, di dalam kelas tersebut diperlihatkan Ji-woo yang mendapat intimidasi dari teman sekelas hanya gara-gara jadwal pelajaran. Belum diketahui kenapa Ji-woo sama sekali tidak membalas ketika mendapat perlakuan kasar, tapi bisa dipastikan bahwa ada alasan tersembunyi yang membuatnya tidak bisa melawan balik. 잘 짰는데? Saat itulah, Gamin tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalam kelas dan mengambil kertas jadwal pelajaran milik Ji-woo yang tersusun rapi, di mana dia tertarik dengan Ji-woo setelah melihat kalau dia sebenarnya memiliki semangat belajar tinggi. Tapi tidak berselang lama, seorang anggota komite disiplin bernama Kyujin atau gampangnya OSIS kalau di sini, dia datang setelah mendengar ribut-ribut barusan yang ternyata dia adalah pacar dari siswi yang membuli Ji-woo, dan Gamin hampir terlibat baku hantam dengan orang tersebut. Untungnya Pak Guru BP kemudian melintas dan menghentikan mereka sebelum perkelahian terjadi. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa hari dan tidak ada satupun orang yang mendaftar, mereka akhirnya mendapat kabar baik ketika teman dekat Ji-woo yang kita panggil saja Sari datang menemui mereka dan mendaftarkan dirinya dan Ji-woo sebagai anggota kelompok belajar Gamin. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan tentang perubahan yang dialami oleh Ji-woo, di mana semua bermula ketika adiknya Ji-woo yaitu Leon yang saat itu diminta oleh Pihan-ul untuk mengantarkan sejumlah uang justru mengalami musibah ketika dia dibegal di tengah jalan. 사고가 있었나 봐. Nah, karena dia membutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk mengijoli menukar uang yang dibegal, dia terpaksa meminjam uang kepada Kyujin, di mana Kyujin kemudian menyuruhnya untuk melakukan tindakan kriminal sembari dia merekamnya sebagai jaminan. Tapi justru video itulah yang sampai sekarang dia gunakan untuk memeras Leon dan bahkan mengancam Ji-woo sebagai saudara kandungnya. Alasan itulah yang membuat Ji-woo terkesan menyalahkan Leon yang tidak berpikir panjang dan tidak melawan ketika mendapat intimidasi dari pacarnya Kyujin karena takut rekaman aksi kriminal adiknya dilaporkan ke kepolisian. Oleh karena itu, Sari meminta Gamin agar mau membantunya menghapus video tersebut yang saat ini disimpan oleh Kyujin di ruang OSIS. Dengan begitu, Ji-woo bisa fokus belajar dengan baik. Sementara itu di ruang OSIS, diperlihatkan Kyujin dan dua orang anggota OSIS lain yang berniat mengunggah video kriminal Leon di YouTube. Tanpa mereka sadari, ternyata sedari tadi Gamin sudah menyusup di dalam locker untuk mencari video yang dimaksud, di mana dia terpaksa keluar untuk menggagalkan unggahan video tersebut. Awalnya, Gamin sengaja dipontang-panting oleh Kyujin karena fokusnya adalah untuk mengambil flash disk yang masih tertancap di komputer. Dan ketika dia sudah mendapatkan flash disk tersebut, keadaan langsung berbalik di mana Gamin benar-benar meladeni Kyujin dan dua murid lainnya. Dengan pengetahuan dasar bertarungnya, diperlihatkan hampir tidak ada teknik bela diri yang tidak dipahami oleh Gamin, tidak terkecuali judo yang dikuasai oleh Kyujin, sampai akhirnya mereka pun dibuat pingsan di ruangan mereka sendiri. Masalahnya, muncul 3 orang lain anggota OSIS yang datang untuk membantu dan mengeroyok Gamin sampai akhirnya Gamin berhasil dihentikan ketika 5 orang menahannya secara bersama-sama, dan itu pun karena Gamin tidak ingin melukai mereka. Tapi ketika Kyujin sudah kembali tersadar dan berniat untuk melanjutkan unggahan video yang masih terkopi di komputernya, Gamin pun langsung membawa kabur PC-nya dan berniat menghancurkan benda itu sebelum video Leon berhasil diupload. Namun karena sempat ada insiden yang dimana kakinya kecilet keyboard, Gamin lalu menyuruh Sehhyun untuk membawa CPU tersebut kabur sementara dirinya akan menahan komplotan Kyujin. Sesampainya di lantai atas gedung,
Sehun langsung membuang PC tersebut, di mana hal itu tentu saja membuat Gyujin emosi dan berniat memberi perhitungan kepada Sehun. Namun belum sempat menyerang, disinilah Jiu muncul dan setelah Gyujin tidak memiliki video untuk mengintimidasinya lagi, akhirnya terlihat karakter asli Jiu yang sebenarnya yang lebih buas dari saudara laki-lakinya, di mana dia langsung meluapkan kekesalannya yang selama ini terpendam. 미친년이! 깍꿍이다 이 씨발로마. Sementara itu, Gamin justru kembali dilarak oleh Pak Guru BP karena telah membuat kekacauan dan mencuri PC di ruang OSIS, di mana dia lalu meminta Sari untuk mengamankan flash disknya yang tidak sengaja terjatuh. Namun entah dari mana datangnya, pacarnya Gyujin tiba-tiba muncul dan mengambilnya, di mana dia berniat memberikannya kembali kepada Gyujin. Untungnya dalam momen krusial tersebut, Sari memberanikan diri untuk membalas orang yang selama ini membulinya dan berhasil merebut kembali flash disk tersebut sebelum akhirnya Jiu datang menghampiri mereka. Pada waktu yang bersamaan, entah sengaja mengadu domba atau bagaimana, sebelumnya Pihanul memberitahu Leon kalau ternyata orang yang membegalnya tempo hari adalah Gyujin sendiri. Sehingga Leon yang sudah dibutakan oleh amarah sesaat berniat membalas perbuatan Gyujin. Namun tanpa diduga, Bulan tiba-tiba muncul untuk menghentikan aksinya tersebut. Untungnya serangan Leon tidak mengenai organ vital sehingga Bulan hanya memerlukan beberapa jahitan untuk bisa kembali pulih. Saat itulah Jiu yang merasa bersalah atas perbuatan adiknya lalu memberanikan diri untuk menjenguknya, di mana dia memberitahu kalau dia telah membawa adiknya ke kantor polisi sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tidak hanya itu, mulai saat ini Jiu juga bersedia bergabung dengan kelompok belajar Gamin, dan itu artinya mereka hanya tinggal membutuhkan satu orang lagi untuk melengkapi kelompok belajar mereka. 하고 싶어요. 스터디 그룹. Keesokan harinya, di sini Seyun menceritakan kejadian kemarin tentang Leon dan Pihanul yang akhirnya juga diperiksa oleh kepolisian. Namun entah bagaimana ceritanya, dia bisa langsung terbebas dari semua tuduhan yang mengarah kepadanya, di mana hal itu kemungkinan besar karena campur tangan dari bapaknya yang merupakan seorang pemimpin gangster paling berpengaruh di wilayah itu. Di tengah obrolan tersebut, mereka dikejutkan dengan lemparan batu dari luar yang membuat kaca jendela pecah. 윤가민! Ternyata itu merupakan ulah dari seorang siswa kelas 11, di mana ternyata ada sebuah peraturan yang melarang para siswa untuk bertarung melawan kakak kelas atau adik kelas. Nah, masalahnya kemarin Gamin membuat kekacauan dan menghajar Gyujin yang merupakan kakak kelasnya sehingga dia harus mendapat hukuman. Awalnya Gamin sama sekali tidak menggubris tantangan tersebut, namun ketika Gamin mendengar kalau ada siswa yang berniat mendaftar organisasi kelompok belajar justru diintimidasi oleh siswa tersebut, disinilah Gamin mode nekat kembali muncul. Orang ini bernama Lee Jun yang rambut merah. Berbanding terbalik dengan Gamin, meskipun lemah, sedari kecil dia sangat terobsesi dengan perkelahian, di mana setiap hari dia terus melatih fisiknya dan berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Namun faktanya dia tetap saja hanya dijadikan bulan-bulanan oleh bocah-bocah kematian lain. Sampai suatu hari, dia mendengar rumor tentang SMK Yusong yang dikenal merupakan tempat para berandalan berkumpul. Hal itu pun membuatnya tertantang dan memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di sana, di mana Jun yang awalnya berada di peringkat 180, sedikit demi sedikit bisa menaikkan peringkatnya melewati satu demi satu pertarungan. Tapi karena memang bakatnya hanya segitu saja sehingga dia stuck berada di peringkat 17. Sampai akhirnya melihat duel antara Gamin dan Leon, tendangan apinya membuatnya terperangah dan alasan itulah yang membuatnya tertarik untuk bergabung di kelompok belajarnya Gamin.
Tapi di sisi lain, Gamin yang menilai tujuan Jun bukan untuk belajar melainkan hanya berkelahi. Awalnya dia sempat menolak Jun untuk bergabung, namun karena kepepet anggotanya masih kurang satu orang lagi, Gamin pun terpaksa memberi kesempatan kepada Jun dengan syarat dia harus menyelesaikan beberapa soal matematika dalam waktu 1 jam sementara mereka akan pergi sebentar untuk melihat kondisi Bulan yang masih dirawat. Tapi tidak berselang lama setelah Gamin pergi, Jun tiba-tiba didatangi oleh seorang anggota gangster Yeonbaek yang kita panggil saja Burhan, dan dilihat dari telinganya kemungkinan besar dia bukanlah orang sembarangan. 1학년 서열일이 윤가민 아니야? Benar saja, dia adalah manajer perekrut anggota atau gampangnya HRD-nya geng Yeonbaek, di mana dia datang ke sana karena mendengar rumor tentang kemampuan bertarung Gamin. Salahnya, dia mengira Jun adalah Gamin, sedangkan Jun yang mencium aroma pertempuran juga iya-iya aja dan pergi bersama Burhan untuk mengikuti ujian masuk geng Yeonbaek. 주영감이 많은데요. Aturannya simple. Di sini Jun diminta untuk melawan 3 orang anggota geng dan mengambil sebuah kunci mobil, dan jikalau dia berhasil, maka tidak hanya resmi menjadi anggota geng Yeonbaek, dia juga bisa membawa pulang mobil tersebut. Meskipun awalnya ragu harus melawan para anggota geng yang kebanyakan memiliki catatan kriminal berat, tapi mau tidak mau dia harus melakukannya karena terlanjur menggunakan identitas Gamin. Dan seperti tong kosong pada umumnya, Jun yang sama sekali tidak mengetahui basic bela diri dan lebih mengedepankan omongan tentu saja dibuat babak belur di hadapan para anggota geng, di mana hal itu membuat Burhan cukup kecewa karena ternyata Gamin tidak sekuat apa yang dirumorkan. Sampai akhirnya Gamin yang asli bersama Jiu dan Gon muncul untuk menyelamatkan Jun, di mana mereka membawa kertas ujian milik Jun dan menyatakan kalau Jun telah resmi menjadi anggota kelompok belajarnya. Ternyata apa yang terjadi sebelumnya saat Gamin mengira Jun telah melarikan diri karena tidak bisa mengerjakan soal ujian masuk organisasi kelompok belajar, dia justru dibuat kagum dengan jawaban-jawaban dari ujian tersebut sampai akhirnya Gon mendatangi mereka dan menceritakan apa yang terjadi. 조폭 소굴보단 덜 무섭잖아. Kembali ke markas Yeonbaek, di sini Burhan baru menyadari kalau orang di depannya bukanlah Gamin dan sempat memperingatkan kalau apa yang akan terjadi di sana sama sekali bukan permainan anak-anak SMK. Tapi tanpa banyak basa-basi, Jiu langsung memulai baku hantam tersebut disusul Gon dan Gamin dari belakang. Meskipun hal itu bukanlah hal yang mudah bagi mereka, namun Gamin tetap bisa mengalahkan anggota geng tersebut hanya dengan sekali combo. Di sisi lain, Jiu melawan anggota geng Yeonbaek secara face to face. Meskipun badan kalah besar, dia bisa menahan serangan-serangan musuh dengan teknik judonya dan mengulur waktu sampai Gamin datang menolongnya. Namun ketika berhadapan dengan Burhan, mereka bertiga sempat dibuat keteteran karena ternyata Burhan memiliki kemampuan bela diri yang benar-benar di level lain jika dibandingkan dengan para anggota yang tadi. Bahkan Gamin dibuat terpental hanya dengan sekali tamparan, begitu juga dengan Jiu dan Gon, dan ini juga merupakan pertama kalinya seseorang mampu menghentikan serangan Gamin. 근데 말이야, 저 새끼는 너 사춘기가 상비군 테스트까지 받았어. Tapi ternyata sedari awal Gamin juga sama sekali tidak serius karena selama ini hanya melawan berandalan-berandalan SMA, hingga akhirnya ketika benar-benar diperlukan, Gamin mengeluarkan sebuah teknik yang dilarang dipakai oleh gurunya karena terlalu berbahaya. Dan benar saja, setelah memperingatkan Burhan tentang apa yang akan terjadi, Burhan sama sekali tidak diberi kesempatan sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Setelah urusan tersebut selesai, tiba-tiba mereka hampir ditabrak oleh mobil yang sebelumnya dijadikan sebagai hadiah andai saja Jun tidak menolongnya. Di mana Gon langsung bisa mengenali orang itu adalah salah seorang anggota geng Yeonbaek yang kemungkinan juga merupakan salah satu orang yang telah menghabisi ibunya. Sayangnya dia langsung melarikan diri sebelum Gon menangkapnya, sementara anggota Yeonbaek lainnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
Sampai di sini pun, salah seorang detektif kepolisian mengatakan kalau sistem kepolisian di sana sekarang tidak bisa dipercaya, kebalikan dengan di sini, di mana mereka pun langsung pulang sementara detektif tersebut juga menceritakan semua yang terjadi kepada Bu Wulan. 에? 아니 상황이 오면 바로 연락해. 어? Di sisi lain, akibat kejadian barusan, Pihan Ul juga jadi mulai tertarik dengan Gamin, terlebih lagi dia baru saja mengalahkan Burhan yang notabene salah satu orang terkuat di geng Yeonbae. Tidak hanya itu, dia juga dibuat penasaran dengan sosok Bu Wulan yang seolah menyimpan sesuatu. 재밌으시겠어요. Singkat cerita, setelah akhirnya Gamin berhasil mengumpulkan 5 orang untuk menggenapi anggota kelompok belajarnya, dan mulai sekarang mereka resmi diakui oleh sekolah sebagai organisasi formal, di mana Bu Wulan yang sebelumnya telah membicarakan hal itu bersama wakil kepala sekolah, lalu memberitahu Gamin dan yang lainnya kalau pihak SMK Yusong akan mendapat kesempatan ke ibu kota untuk melakukan pertukaran pelajar. Tapi di tengah jalan, orang-orang minim adab ini justru ditantang oleh warga lokal di ibu kota, di mana setelah mengetahui kalau Jun dan yang lainnya berasal dari sekolah preman, orang-orang itu justru dihajar dan meminta maaf sampai akhirnya Bu Wulan datang menemui mereka. 준이 친구들이야? Sesampainya di sekolah, jauh sekali perbedaan ketertiban di sana beserta seluruh siswa-siswa yang terlihat lebih beradab, di mana para anggota kelompok belajar SMK Yusong bisa dikatakan sangat lebay, katrok sekali ketika berada di antara mereka. Namun yang menarik adalah Gamin yang datang belakangan justru pergi ke sekolah lain, di mana sebelumnya Jiu secara tidak sengaja tipu saat Sherlock sekolah itu dan berharap Gamin bisa tetap paham. Tapi pada kenyataannya, sekarang Gamin telah sampai di sebuah sekolah yang dari depan tampak lebih menyeramkan dibanding SMK Yusong. 역사와 전통이 있는 학교라면